Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Fatimah Ningrum dengan NIM COBO 23027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Baik, di sini ada pengertian AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan adalah sebuah kajian formal yang dilakukan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek yang direncanakan. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan atau proyek tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat tersekitar. Baik, selanjutnya juga ada tujuan. Nah, tujuan dari AMDAL biasanya dilakukan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, tambang, atau pabrik yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Proses ini diatur oleh undang-undang di berbagai negara termasuk di Indonesia. Selanjutnya juga ada perbedaan AMDAL dan UKL UPL. Nah, yang AMDAL ini digunakan untuk kegiatan atau proyek yang memiliki potensi dampak lingkungan besar yang penting. Contohnya kayak proyek tambangan, pembangunan jalan tol atau bendungan besar. Sedangkan kalau UKL UPL digunakan untuk kegiatan atau proyek yang memiliki potensi dampak lingkungan kecil hingga sedang dan tidak memerlukan AMDAL, misalnya kayak pembangunan rumah, makanan, atau hotel. Selanjutnya juga ada landasan hukum. Nah, landasan hukum ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup UUD PPLA. Pasal 22 menyebutkan bahwa AMDAL wajib disusun untuk rencana usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Pasal 23 sampai 26 mengatur tata cara penyusunan penilaian dan persetujuan AMDAL. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini melakukan perubahan pada beberapa ketentuan dalam UU PPLH 2009 terkait AMDAL seperti penyerahan proses perizinan berbasis resiko. Perubahan penilaian AMDAL dilakukan oleh lembaga yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip dasar penyusunan AMDAL itu terjadi menjadi 3. Yang pertama ada prinsip keberlanjutan, yang kedua ada prinsip pencegahan, yang ketiga ada prinsip transportasi. Selanjutnya juga ada tahapan proses penyusun AMDAL. Yang pertama ada penyusunan kerangka acuan seperti penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua ada penyusunan analisis dampak lingkungan, yaitu mengumpulkan data lingkungan awal. Yang ketiga ada penyusunan RKL, rencana pengolahan lingkungan. Yang keempat yaitu menyusun RPL, rencana pemantauan lingkungan, yaitu menentukan indikator, lokasi, frekuensi, dan metode pemantauan. Yang kelima, penilaian oleh Komisi Penilaian AMDAL, yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kualitas maupun kelayakan. Ada dampak lingkungan yang ditimbul, suatu proyek atau kegiatan dampak menimbulkan berbagai jenis dampak lingkungan yang berpotensi memengaruhi kondisi alam, sosial, dan ekonomi. Dampak tersebut bisa bersifat positif dan negatif dan dapat terjadi dalam berbagai skala serta waktu.
Selanjutnya ada contoh jenis dampak lingkungan. Nah, yang pertama dampak fisik lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, kehilangan tanah atau erosi. Yang kedua ada dampak biologis, yaitu kehilangan keanekaragaman hayati, menggangguan pada ekosistem, kematian atau pengusiran spesies. Baik, terima kasih. Inilah yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.